Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini si Azu bakal maraton judul manhwa ini ya guys. Entahlah malas ngasih judulnya, jadi kalau gitu mari kita mulai ke alur ceritanya. Di tengah malam yang sunyi, sebuah layar monitor menampilkan cahaya terang dengan pesan "Congratulations, game clear". Bersamaan dengan itu, sang streamer merasa sangat gembira dengan pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana sebuah game legendaris bernama Empire Defense berhasil ia taklukkan. Selama 10 tahun belakangan ini, game itu dianggap sebagai sesuatu yang mustahil untuk ditamatkan. Namun kali ini, Classic Nero berhasil menyelesaikannya. Dengan begitu, kolom komentar dipenuhi dengan sorakan dan pujian kepadanya. Selama ini, Classic Nero dikenal sebagai streamer yang hanya memainkan game tersulit. Dan kali ini, 2,3 juta subscriber menyaksikan secara langsung puncak kejayaannya malam itu. Dengan itu pula, ia berhasil mendapatkan donasi besar-besaran dari para penontonnya. Meskipun merasa kegirangan, ia tetap berusaha menjaga sikap rendah hatinya. Namun, di balik kemenangan itu, ada sebuah penyesalan yang ia rasakan di dalam hatinya, di mana pada pertarungan terakhir hanya satu karakter saja yang selamat, Lucas sang protagonis. Sedangkan karakter lainnya, termasuk sang Saintes yang begitu disayangi oleh para penonton, tewas di akhir pertempuran. Pada saat itu, Nero tak pernah peduli soal keselamatan karakter demi mencapai garis finish. Tapi sekarang, setelah Lucas membunuh The Lake Prince Who Can Sleep dan terdiam di hadapan mayat rekan-rekannya, Nero merasa seolah-olah sang karakter utama tahu jika kemenangan ini dibayar terlalu mahal. Meskipun kredit game telah muncul, tapi perhatian Nero teralihkan terhadap sebuah pesan aneh di kolom komentar, yang mana seseorang berkata jika seharusnya ia mendapatkan hadiah dari developer. Akan tetapi, ia hanya bisa tertawa dan berekspresi seolah-olah itu bukanlah sesuatu yang diperlukan. Ia beralasan jika bermain game bersama fansnya sudah merupakan sesuatu yang cukup baik. Namun, para fansnya terus menggodanya dengan berkata jika wajahnya tidak bisa berbohong. Tiba-tiba saja sebuah notifikasi lain muncul, tapi kali ini bukan dari para fansnya, di mana Mr. A, direktur dari Empire Defense, menyampaikan terima kasih dan kekagumannya karena Nero berhasil menamatkan game tersebut. Ia mengaku telah kehilangan harapan jika akan ada yang bisa menyelesaikan game itu. Dengan begitu, ia berkata jika dirinya meminta Nero untuk datang ke sana dan membantu mereka. Melihat pesan itu, Nero menjadi sangat bingung. Ia sempat berpikir jika itu adalah sebuah prank, karena tidak mungkin sang kreator muncul di live stream seseorang. Tapi tiba-tiba pandangannya buram dan kehilangan kesadaran. Saat ia membuka mata, ia disambut dengan suara dentuman meriam dan berisiknya peperangan. Melihat semua itu, Nero merasa sangat terkejut, dan seketika ledakan lainnya terjadi hingga membuatnya terdorong jatuh. Akan tetapi, sekelompok prajurit mendatanginya. Salah seorang di antara prajurit itu bertanya tentang kondisi dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Nero malah menjadi panik, sedangkan si prajurit segera bersujud memohon ampunan karena melihat respon tersebut. Sebelum Nero bisa memahami apa yang terjadi, ledakan besar segera terjadi tepat di posisinya berada. Saat memperhatikan sekitar, Nero melihat si prajurit terpental dan darah mengalir di sekujur tubuhnya. Sedangkan di seberang tempat itu, ia dapat melihat seekor laba-laba raksasa yang berhasil menerobos garis pertahanan. Meskipun ingin segera kabur, tapi tubuhnya terasa kaku dan tidak dapat bergerak. Dengan kondisi itu, ia mengutuk dirinya sendiri yang akan mati tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi seketika, seorang pria berambut kuning melompat ke depannya dan membelah laba-laba itu menjadi dua bagian. Setelahnya, pemuda itu bertanya tentang mengapa Nero terlihat aneh seperti itu dan menanyakan tentang kondisinya. Mendapati pertanyaan itu, Nero justru menjadi sangat kebingungan karena wajah pemuda yang ada di hadapannya itu terasa sangat familiar, di mana wajah itu merupakan wajah yang sama dengan main karakter pada game yang baru saja ia tamatkan. Tanpa sadar, Nero segera menyebut nama Lucas dengan tergagap. Mendengar namanya disebut, Lucas pun tersenyum lebar. Menurutnya, ia telah menunggu sangat lama hingga akhirnya Nero mau kembali menyebut namanya. Menurut Lucas, meskipun ia telah melindungi Nero selama ini, tapi Nero tidak pernah bisa mengingat namanya. Mengetahui tebakannya benar, Nero kembali merasa sangat terkejut karena sesuatu yang ia ketahui hanya sebagai game, kali ini menjadi sebuah kenyataan baginya. Dengan begitu, saat ini ia benar-benar telah berada di dalam game Empire Defense, sebuah dunia yang dibangun dengan darah dan kehancuran.
di mana monster tak pernah berhenti datang. Sedikit kesalahan saja, maka semuanya akan berakhir. Di antara para laba-laba yang menyerang, terdapat beberapa yang dapat menembakkan cairan hijau dari tubuhnya. Ketika cairan hijau itu menghantam tembok benteng Crossroad, terjadi ledakan yang cukup besar dan menyebabkan korosi. Pada saat itu, Nero hanya bisa terdiam tidak bereaksi apapun. Melihat Nero yang seperti itu, Lucas segera menghampirinya dan menjelaskan jika makhluk-makhluk itu merupakan pasukan Black Spider. Dan kondisi saat ini, garis depan mereka akan segera hancur. Akan tetapi, mereka masih memiliki kesempatan jika dapat bertahan hingga matahari terbenam. Dengan begitu, mereka harus dapat bertahan sekitar 30 menit lagi. Oleh karenanya, Lucas bersiap melakukan segala cara agar dapat melindungi Nero yang ia ketahui sebagai pangeran yang ia layani. Melihat kegigihan itu, Nero merasa penasaran tentang alasan Lucas yang sebegitu ingin untuk melindungi dirinya. Terlebih lagi, ia merasa sangat penasaran karena semua yang ada di sana memanggilnya dengan sebutan pangeran. Setelah semua usaha yang dikerahkan para prajurit Crossroad, akhirnya matahari mulai tenggelam. Dengan begitu, pasukan Black Spider yang menyerang mulai mundur secara perlahan. Melihat peperangan hari itu telah usai, para prajurit yang masih bertahan hidup mencoba mengumpulkan jasad rekan-rekannya yang telah gugur. Dengan kondisi benteng yang hancur berantakan dan banyak mayat yang bergelimpangan, tempat itu sudah tidak lagi layak disebut sebagai benteng pertahanan. Setelah memperhatikan sekelilingnya, Nero bertanya kepada Lucas tentang siapa dirinya dan di mana mereka berada. Dengan menyebut Nero sebagai Pangeran Es, Lucas pun menjelaskan jika tempat itu adalah kota benteng, Crossroad. Dan saat ini adalah hari terakhir bulan Februari tahun 649 menurut kalender kerajaan. Mendengar penjelasan itu, Nero merasa semuanya sangat familiar. Berkat waktu setengah tahun yang ia habiskan untuk bermain game Empire Defense, tentu saja ia mengenali lokasi dan waktu yang sama seperti dengan tutorial pada game itu. Dan yang paling buruk, ia sadar jika dirinya saat ini adalah Pangeran As von Hayden Everblack, di mana pada game itu, Pangeran Es merupakan komandan terburuk yang menyebabkan sebagian besar prajuritnya meninggal. Selain itu, Es juga merupakan karakter yang memiliki akhir terburuk di dalam tutorial. Singkat waktu, di asrama eksklusif komandan, Nero yang mulai sekarang akan kita sebut saja sebagai Es, berdiri di depan cermin. Melihat sosok dirinya saat ini, Es berteriak menyebut Pangeran Es yang merupakan orang bodoh, karena seharusnya ia cukup berdiam diri dan bersembunyi saja. Hingga akhirnya, Es pun berhenti melakukan hal tersebut karena kelelahan. Game Defend the Empire merupakan sebuah game yang terkenal akan tingkat kesulitan yang sangat luar biasa. Dalam game itu, player dapat memilih tingkat kesulitan hingga Hell dan mode Iron Man. Dengan gabungan tingkatan kesulitan dan mode tersebut, maka game ini bisa dikatakan sebagai game yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Karena mode Iron Man akan membuat player kehilangan segalanya saat mati dan harus mengulang lagi dari awal. Dan sejak game itu diluncurkan, Nero merupakan satu-satunya yang berhasil menyelesaikan mode Iron Man Hell. Tak peduli di titik mana ia memulai ulang setiap kali mati, ia yakin kemampuannya dapat membawanya ke sebuah jalan keluar. Terkecuali satu bagian, yaitu bagian tutorial yang sekarang menjadi dunia real bagi dirinya. Saat mengerti semua kondisinya saat ini, Es segera memanggil sistem Windows. Meski telah melihat semua informasi yang ditampilkan, Es tetap merasa jika stage itu mustahil untuk diselesaikan. Ia tahu jika tutorial itu didesain agar tidak ada player yang dapat menyelesaikannya, karena karakter utama dalam game itu baru akan memulai kisahnya setelah berhasil kabur sendirian dari invasi monster dari tempat itu. Monster yang ada pada stage tutorial sebenarnya merupakan para monster yang baru akan player hadapi pada tahun kedua di dalam game. Dan saat ini, Es diharuskan untuk menyelesaikan stage tersebut agar dirinya dapat bertahan hidup. Sadar jika dirinya tidak memiliki pilihan lain, Es mencoba untuk fokus dan yakin kepada dirinya yang telah berhasil menamatkan game tersebut. Menurutnya, jika ia menggabungkan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, pasti akan menemukan sebuah solusi. Namun, setelah mencoba berfokus beberapa waktu, wajahnya kembali pucat karena tidak dapat menemukan solusi apapun. Karena lawan yang dihadapinya merupakan ribuan monster dengan level 55 ke atas. Sedangkan kondisi benteng miliknya sangatlah rapuh, dan satu-satunya benda yang dapat berguna hanyalah sebuah mana cannon.
Tapi karena tidak memiliki pilihan lain, Ace kembali berfokus dan mencari metode untuk berhasil menang pada stage tersebut. Tiba-tiba saja perhatiannya terhenti pada sebuah informasi yang ditampilkan sistem Windows. Ketika Ace merasa tidak menemukan sesuatu, ia segera berlari keluar ruangannya dan memanggil Lucas. Mendengar panggilan itu, Lucas segera menjawab dan bergegas menghampirinya. Tanpa menunggu lama, Ace pun memerintahkan Lucas untuk memanggil semua anggota party yang ada di bawah kendalinya. Awalnya, Lucas sempat kebingungan dengan party yang dimaksudkan oleh Ace, sehingga ia mengkonfirmasi kembali apakah yang dimaksud oleh Ace merupakan para pengawalnya. Menurutnya, selama ini Ace tidak pernah memanggil mereka. Namun mengapa kali ini tiba-tiba saja Ace memanggil mereka semua secara bersamaan? Dengan respon yang diberikan oleh Lucas, Ace pun segera memerintahkan untuk berhenti bertanya dan segera lakukan apa yang telah ia perintahkan. Karena saat ini, ia telah terpikirkan sebuah rencana untuk dapat selamat dari situasi yang tengah mereka hadapi. Beberapa waktu berlalu, saat ini Ace sudah berada dalam satu ruangan dengan para party pengawal pribadinya. Melihat mereka semua, Ace merasa cukup terkesan karena dapat bertemu langsung dengan karakter yang selama ini hanya ia ketahui melalui sebuah game. Terlebih lagi, ia telah melihat mereka semua mati berkali-kali secara mengenaskan. Tapi sekarang, ia tidak berniat semua itu kembali terjadi seperti di dalam game. Di antara mereka, terdapat seorang pendeta yang terlihat murung dan hanya terduduk lesu di pojokan. Melihat hal itu, Ace bertanya kepada salah seorang di sana tentang kenapa pendeta tersebut berperilaku seperti itu. Mendengar pertanyaannya, seorang wanita bernama Lily menjelaskan jika Damian, si pendeta baru saja kehilangan seseorang teman terdekatnya. Setelah mengingat kembali saat di dalam game, Ace sadar jika Damian juga seperti itu saat di dalam tutorial dulu. Dengan status abnormalnya itu, Damian menjadi orang pertama yang mati saat pertempuran selanjutnya. Pada saat itu, Ace tidak bisa menggunakan Damian meskipun kemampuan heal-nya sangat diperlukan. Tanpa memikirkan hal yang tidak perlu lebih lanjut, Ace pun berkata jika ia akan menjelaskan semua tugas mereka pada perang yang akan terjadi esok satu persatu secara rinci. Orang pertama yang ia tunjuk adalah Lily, di mana ia merupakan magician tipe serangan api. Dalam party Ace saat ini, Lily merupakan DPS utama mereka karena ia mampu mengeluarkan spell kuat secara berkali-kali. Akan tetapi, pada esok hari Ace mengganti posisinya, yang mana Lily bertugas sebagai tank yang menahan semua serangan Black Spider yang mendekati mereka. Mendengar perintah itu, Lily segera bertanya tentang apa maksud Ace yang menjadikan seorang magician sebagai seorang tank. Akan tetapi, Ace tidak merespon pertanyaan itu dan segera mengalihkan perhatiannya kepada Ken, di mana Ken merupakan seorang kesatria yang menggunakan sebuah tameng dan memiliki kemampuan taunting. Tapi kali ini, Ace justru memerintahkannya sebagai assassin yang bertugas membuat kekacauan di barisan lawan mereka. Tapi sebelum Ken dapat bertanya tentang keputusannya itu, Ace kembali mengalihkan perhatiannya kepada sosok lainnya, yaitu Damian. Seperti yang kita ketahui, Damian merupakan seorang pendeta yang memiliki kemampuan heal. Dalam sebuah game, kelas itu merupakan sesuatu yang wajib dimiliki dalam sebuah party. Namun kali ini, Ace memerintahkannya untuk menjadi seorang sniper dalam party mereka. Dan yang terakhir adalah Lucas, yang mana Ace memerintahkannya untuk memimpin semua prajurit lainnya untuk mempertahankan garis depan selama Ace melakukan sesuatu dengan rencananya. Begitu selesai menyampaikan rencana tugas mereka satu persatu, Ace terdiam dan menunggu respon mereka semua. Setelah hening beberapa saat, Ken yang sedikit kesal dengan keputusan Ace, ia menyampaikan ketidakpuasannya. Karena menurutnya, Ace sudah membawa mereka semua ke dalam situasi yang sangat berbahaya karena keputusannya yang keliru selama ini. Dan kali ini, Ace berani menyampaikan rencana yang sangat tidak masuk akal seperti itu. Mendengar protes itu, dalam hatinya Ace tidak mengakui hal tersebut. Karena selama ini yang melakukan semua hal buruk kepada mereka bukanlah dirinya, melainkan pemilik utama tubuh itu. Akan tetapi ia kembali serius dan menjelaskan jika pertempuran mereka ini sangat tidak masuk akal. Sehingga untuk menangani hal itu, mereka juga harus menggunakan cara yang sama gilanya. Akan tetapi, mereka semua tidak lagi memiliki pilihan untuk mundur. Terlebih lagi, yang memberikan mereka perintah adalah putra sang kaisar serta komandan tertinggi kota Crossroad. Mendengar pernyataan itu, semua orang diliputi perasaan ngeri yang sangat kuat.
Ken yang awalnya terlihat geram, tiba-tiba saja menjadi tergugup dan berusaha menyampaikan jika dirinya tidak bermaksud seperti itu. Dalam hatinya, Ken menyadari jika orang yang ada di hadapannya sedari awal merupakan seseorang yang sangat gila. Tapi seketika, Ace berdiri dari kursinya dan berjalan menghampiri Lily. Begitu jarak mereka sudah sangat dekat, tak terduga Ace justru mencabut pisaunya dan segera menusuk bahu Lily. Dan jelas saja, apa yang dilakukan oleh Ace langsung membuat semua orang di ruangan itu terkejut panik. Pada saat itu, Ken merasa jika Ace jelas-jelas merupakan seseorang yang sangat gila. Ia sampai bisa melakukan hal seperti itu kepada seorang magician yang sangat berharga. Sehingga ia sangat mempertanyakan tentang bagaimana bisa pria seperti itu menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perang. Tapi tiba-tiba dari bagian bahu Lily yang ditusuk oleh Ace mengeluarkan api yang perlahan-lahan membesar. Melihat hal itu, semua orang yang ada di ruangan kembali menjadi sangat terkejut. Sedangkan Ace, ia langsung tersenyum lebar ketika melihat apa yang terjadi. Entah apa yang dipikirkan oleh developer game itu, namun ada sesuatu yang mereka semua tidak sadari sebelumnya, di mana para karakter tutorial memiliki sebuah trait tersembunyi masing-masing. Tapi anehnya, trait itu sangat berkebalikan dengan role mereka masing-masing. Sambil mencabut pisaunya, Ace menjelaskan jika dahulu Lily pernah tertebas pedang saat masih kecil dan goblin menyerang desanya. Setelah insiden tersebut, Lily memperoleh trait Fire Skin, di mana trait itu terbuat dari sebuah ketakutan ekstrim terhadap benda tajam. Jadi, selama ia memiliki mana yang cukup, ia akan bisa menghindari semua serangan fisik. Di dalam game, mungkin trait seorang tank dalam tubuh magician tidak akan ada cara untuk memanfaatkannya. Tapi ketika hal itu merupakan dunia nyata, semua itu berbeda. Oleh karenanya, Ace berniat memanfaatkan trait tersebut sampai ke titik maksimalnya. Karena saat ini, Ace dihadapkan dengan sebuah stage yang mustahil diselesaikan. Maka ia hanya perlu melakukan segala cara yang dapat dimanfaatkan. Jadi karenanya, Ace berniat untuk menamatkan game sampah yang menarik dirinya itu. Dan ketika ia berhasil melakukannya, ia berniat untuk menghajar developer dari game tersebut. Setelah mencabut pisaunya, Ace meminta maaf kepada Lily karena harus melakukan hal kasar seperti itu hanya untuk membuktikan perkataannya. Mendengar permintaan maaf itu, Lily tidak mempermasalahkan apa yang terjadi. Namun, ia merasa penasaran tentang bagaimana Ace bisa mengetahui tentang trait tersebut. Untuk mengalihkan pembicaraan, Ace pun menyebutkan jika hal itu bukanlah sesuatu yang penting untuk dibahas saat ini. Dan setelahnya, ia segera mengalihkan perhatiannya kepada Ken. Melihat tatapan Ace yang terarah kepadanya, Ken menjadi panik dan keringat dingin. Pada saat itu, Ace berkata jika saat kecil Ken sangat hebat dalam mencuri. Hal itu dikarenakan Ken berasal dari daerah kumuh dan ia harus menghidupi keluarganya. Bahkan untuk bisa menjadi kesatria seperti saat ini, ia harus melalui berbagai macam kesulitan. Mendengar semua penjelasan dari Ace, Ken merasa sangat penasaran tentang bagaimana ia dapat mengetahui semuanya. Tapi sama seperti sebelumnya, itu bukanlah hal yang penting untuk mereka bahas saat ini. Dan menurutnya, apa yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara memanfaatkan trait yang mereka miliki. Di mana Ken memiliki trait yang dapat mengurangi hawa keberadaannya. Dengan trait tersebut, Ken dapat menghindari perhatian lawan serta bersembunyi. Setelah menjelaskan hal itu, Ace memerintahkan Ken untuk segera mengkonfirmasi trait tersebut. Atau jika Ken mau, Ace dapat menunjukkan kebenaran apa yang ia katakan dengan caranya sendiri. Merasa ketakutan jika Ace melakukan sesuatu untuk membuktikan kata-katanya, Ken segera menunduk dan mengkonfirmasi jika itu semua benar. Dengan begitu, ia tidak lagi memiliki alasan untuk menolak perintah Ace sebelumnya. Dan akhirnya, Ace melirik ke arah Damian. Sambil berjalan perlahan ke pojokan tempat Damian meringkuk, Ace berpikir dalam hatinya jika Damian merupakan peran terpenting dalam rencana perang mereka esok hari. Ketika tiba di hadapan Damian, Ace segera berjongkok dan mengatakan jika Damian memiliki mata yang sangat tajam. Oleh karenanya, ia dapat melihat secara samar kematian sahabatnya itu. Mendengar perkataan tersebut, Damian menceritakan jika orang itu merupakan teman masa kecilnya dan berasal dari panti asuhan yang sama. Hingga akhirnya sahabatnya itu harus mati dalam medan pertempuran. Dengan hal yang telah terjadi, Damian merasa jika itu semua adalah salah Ace yang membawa mereka ke dalam peperangan tersebut. Sehingga saat ini ia bertanya tentang apa sebenarnya tujuan utama dari Ace.
Atau mungkinkah jika nyawa mereka semua terlalu murah? Di mana ia berpikir jika Ace menganggap semua orang sebagai hiburan di matanya. Melihat kesedihan dan ekspresi putus asa milik Damian, Ace segera memegang pundaknya dan memperbolehkan Damian untuk menyalahkan dirinya. Bahkan jika diperlukan, Damian boleh untuk membenci dirinya. Akan tetapi, Damian tidak boleh memungkiri kenyataan jika Van, sahabatnya itu mengorbankan diri demi menyelamatkan hidupnya. Di mana karenanya Ace bertanya, apakah Damian hanya akan berdiam diri di sini hingga kematian menghampirinya? Ataukah Damian mau berjuang kembali sekuat tenaga dan membalas kematian temannya? Dengan tegas, Ace memerintahkan Damian untuk membunuh para laba-laba itu demi membalaskan kematian sahabatnya. Begitu semua ini berakhir, Ace mengizinkan Damian untuk membunuh dirinya. Mendengar perintah itu, semua orang terdiam dan merasa tidak percaya jika Ace dapat mengatakan itu semua. Sedangkan Damian segera menyetujui dan menjalankan perintah itu demi membalaskan dendam sahabatnya. Di mana meski Lucas segera berteriak untuk meminta Ace mencabut perintah itu, Ace segera menghentikannya karena menurutnya itu merupakan harga yang sangat pantas. Karena jika rencananya gagal, mereka semua akan mati di tempat ini. Dan untuk mempertegas semua ucapannya, Ace bahkan sampai bersedia bersumpah atas nama kerajaan. Karena terkadang kebencian itu dibutuhkan untuk memberikan semangat, meskipun jika kebencian itu harus ditujukan kepada dirinya sendiri. Setelah selesai dalam pembagian tugas yang ia rencanakan, Ace mengaku jika keputusannya yang salah hampir membuat seluruh pasukan mereka mati. Tapi jika mereka bersedia mengikuti rencananya sekali lagi, ia yakin rencana itu akan berhasil memukul mundur para laba-laba itu. Dan kini akhirnya semua kartu yang Ace miliki telah terkumpul. Meskipun ia tidak mengetahui jika itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk nantinya. Keesokan paginya, semua pasukan telah bersiap di posnya masing-masing dengan Ace yang berada di tempat tertinggi sebagai seorang komando pasukan. Ketika tim pengintai melihat kedatangan gerombolan Black Spider ke arah mereka, genderang perang segera dibunyikan untuk memberikan informasi tersebut kepada seluruh pasukan. Sementara itu, tim yang mengurusi mana cannon merasa khawatir dan mengkonfirmasi ulang atas perintah yang Ace berikan kepada mereka. Melihat mereka ragu untuk menjalankan perintah itu, Ace kembali mempertegas agar mereka lakukan saja sesuai perintahnya. Di mana sebenarnya rencana yang Ace persiapkan cukup sederhana, yaitu ketika semua pasukan mengulur waktu, dirinya dan Damian akan mencari posisi Ratu Laba-Laba. Begitu koordinatnya telah ditemukan, mereka tinggal meledakkannya menggunakan meriam mana yang ada. Dengan membuka pengekang dari meriam mana tersebut, mereka bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Dengan itu, Ace yakin jika Ratu Laba-Laba akan dapat dibunuh dengan cara tersebut. Akan tetapi, semua itu bukan tanpa masalah, di mana Ratu Laba-Laba tidak mudah ditemukan. Sehingga mereka harus menemukan lokasi dari si Ratu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan jika hanya dengan mata biasa, hal itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan. Namun untuk dapat melakukannya, tentu saja Ace sudah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkannya agar rencananya dapat berhasil dijalankan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.